selamat berjumpa dalam perkuliahan minggu ke-13. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep manajemen tenaga kerja global. Dalam pertemuan kali ini, capaian pembelajaran adalah mampu memahami internasionalisasi bisnis dan hubungannya dengan sumber daya manusia. Pengembangan bisnis hingga ke tingkat internasional merupakan salah satu strategi terbaik yang dapat diterapkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Seiring dengan keuntungan yang bertambah besar yang mungkin diperoleh perusahaan melalui pengembangan bisnis hingga ke skala internasional ini, maka kebutuhan untuk pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan berorientasi persaingan dunia juga diperlukan. Tantangan terbesar dalam hal ini utamanya terkait dengan perbedaan budaya, kondisi politik, peraturan perundangan, dan perbedaan tingkat ekonomi antar bangsa. Perusahaan perlu menetapkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang berorientasi pada situasi dan kondisi internasional. Perusahaan yang berekspansi hingga ke skala internasional dihadapkan pada dua pilihan perekrutan SDM, yaitu SDM yang berasal dari negara tempat operasional bisnis perusahaan atau SDM lokal atau SDM yang berasal dari negara lain atau SDM asing. Nah, pertimbangan memilih SDM lokal. Perusahaan umumnya cenderung menggunakan SDM lokal dalam jumlah banyak dibandingkan dengan SDM asing karena beberapa alasan. Yang pertama, beban gaji SDM lokal yang relatif lebih sedikit dibandingkan beban gaji asing. Yang kedua adalah adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan harus diisi oleh SDM lokal. Yang ketiga adalah adanya peraturan imigrasi pemerintah yang ketat yang membuat perusahaan kesulitan dalam mendatangkan SDM asing. Yang kedua adalah pertimbangan memilih SDM asing. Perusahaan terkadang tidak mempunyai pilihan selain harus menggunakan SDM asing. Karena pertama, tidak adanya SDM lokal yang memenuhi kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, kebutuhan untuk pembelajaran manajemen terhadap kemampuan dari SDM asing yang umumnya sudah berskala internasional. Keputusan untuk merekrut SDM lokal atau asing selain dipengaruhi oleh pertimbangan di atas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecenderungan dari eksekutif perusahaan terhadap pilihan SDM lokal atau asing. Secara garis besar terdapat 3 jenis orientasi yang dijadikan pertimbangan eksekutif dan mendasari kecenderungan pemilihan tersebut, yaitu etnosentris, polisentris, dan geosentris. Etnosentris, orientasi ini cenderung memilih untuk menggunakan tenaga kerja lokal berdasarkan asumsi bahwa sikap, gaya manajemen, pengetahuan, kriteria, evaluasi, dan manajemen yang berasal dari SDM selalu lebih baik daripada SDM asing. Yang kedua adalah polisentris. Perusahaan yang berorientasi polisentris didasarkan pada asumsi bahwa SDM dapat direkrut dari wilayah lokal maupun luar negeri. Namun, manajemen tetap harus dikendalikan oleh SDM lokal. Hal ini didasarkan pada tujuan untuk menjaga kelestarian budaya perusahaan dan untuk menghindari adanya permasalahan terkait perbedaan budaya. Jika geosentris didasarkan pada asumsi bahwa seluruh SDM yang memiliki kompetensi baik SDM lokal maupun asing layak untuk direkrut menjadi karyawan dalam posisi apapun sesuai kompetensinya. Praktek EMSDM mengacu pada orientasi ini memberlakukan kriteria sama dalam perekrutan dan evaluasi tanpa membedakan apakah SDM tersebut berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi atau berasal dari luar negeri. Kondisi kerja yang jauh berbeda antara dalam negeri atau luar negeri membuat SDM yang mendapat tugas untuk bekerja di luar negeri perlu mendapatkan pelatihan yang tepat. Pada dasarnya, pelatihan tersebut diberikan dengan tujuan untuk membekali SDM dalam beberapa hal. Pertama, pengetahuan dasar mengenai sejarah, keadaan politik, norma bisnis, sistem pendidikan, dan demografi dari negara yang dituju. Yang kedua adalah pemahaman tentang pengaruh nilai budaya terhadap persepsi, nilai, dan komunikasi. Yang ketiga adalah tantangan dan permasalahan bekerja di luar negeri beserta solusi untuk mengatasinya. Dan yang keempat, motivasi secara intens dan pemahaman lintas budaya secara mendalam untuk dapat membantu mengatasi tekanan kerja di luar negeri.
Pelatihan yang diberikan kepada SDM yang bertugas ke luar negeri tidak hanya diberikan sebelum keberangkatan tugas, namun juga selama SDM menjalani beberapa periode waktu kerja pertama di luar negeri. Pelatihan yang berkelanjutan pada umumnya berisi tentang pendalaman budaya negara tempat kerja dan berupa variasi dalam tugas. Pendalaman budaya dilakukan dengan tujuan untuk membuat SDM menjadi lebih cepat dalam memahami dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis di negara tujuan. Sedangkan pemberian tugas yang bervariasi bertujuan untuk mendorong pengembangan kemampuan teknis dan sosial SDM. Kemampuan teknis dalam hal ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang memiliki relevansi, sedangkan kemampuan sosial merupakan kemampuan SDM untuk membangun jejaring sosial yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis perusahaan. Sebagaimana SDM yang bekerja di dalam negeri, maka SDM yang bekerja di luar negeri juga membutuhkan dukungan yang dapat bekerja dengan baik. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian penghargaan atas kinerja SDM dalam suatu periode kerja. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah terkait dengan metode yang paling tepat untuk mengetahui kinerja SDM dan menentukan penghargaan yang pantas untuk diberikan. Bagaimana SDM yang bekerja di dalam negeri, maka SDM yang bekerja di luar negeri juga membutuhkan dukungan untuk dapat bekerja dengan baik. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian penghargaan atas kinerja SDM dalam periode kerja. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah terkait dengan metode yang paling tepat untuk mengetahui kinerja SDM dan menentukan penghargaan yang pantas untuk diberikan. Kinerja SDM di luar negeri terkadang tidak selalu terlihat oleh manajemen perusahaan karena adanya beragam faktor yang mempengaruhi, misalnya kondisi politik dan budaya perusahaan yang juga berbeda dengan keadaan dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan motivasi karena SDM di luar negeri merasa kurang dihargai atau kurang diperhatikan, maka pemberian penghargaan terhadap SDM tersebut dapat mengacu beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen harus menentukan tingkat kesulitan dari tugas luar negeri yang diberikan kepada SDM dan melakukan penyesuaian terhadap kriteria kinerja berdasarkan kondisi di negara tujuan. Yang kedua adalah pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian dari koordinator yang menjadi atasan SDM di luar negeri. Yang ketiga, penetapan penghargaan yang dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan dari SDM yang memiliki pengalaman kerja di negara yang sama. Hal terakhir yang berkaitan dengan pengelolaan SDM di luar negeri adalah dalam hal metode pembayaran kompensasi. Perusahaan dapat menggunakan beberapa alternatif pembayaran, yaitu dengan mengacu pada sistem kompensasi yang telah berlaku di perusahaan atau dengan melakukan modifikasi sistem terhadap sistem pembayaran perusahaan untuk menyesuaikan dengan keadaan SDM di negara tujuan. Jika perusahaan memberikan kompensasi kepada SDM di luar negeri dengan mengacu pada sistem pembayaran perusahaan, maka SDM yang bekerja di luar negeri mungkin akan mengalami kesulitan keuangan karena keadaan ekonomi dan keadaan lainnya yang jauh berbeda dengan keadaan dalam negeri, yang memuat biaya hidup menjadi lebih tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, maka perusahaan dapat menggunakan opsi kedua, yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem pembayaran. Misalnya dengan tetap membayarkan besar kompensasi yang sama dengan kompensasi yang diterima SDM ketika bekerja di dalam negeri, namun dengan tambahan-tambahan tertentu sesuai dengan keadaan SDM di luar negeri. Demikianlah penjelasan pada minggu ke-13 mengenai konsep manajemen tenaga kerja global. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat melalui forum yang telah disediakan. Tetap semangat, terima kasih.